Sebelum videonya mulai, gue mau ngasih tahu kalau gue suka ngadain virtual tour di Instagram gue. Buat kalian yang mau ngeliat keindahan sejarah dan pemandangan Turki, kalian bisa follow IG gue di @ahmedstefan. Dan buat kalian yang tertarik dengan budaya Turki, silahkan follow Instagram komunitas gue di @learnfromturkey. Terima kasih dan selamat menonton! Halo to pacar, welcome back di channel Ahmed Stefan. Nah, di video kali ini gue pengen ngajak teman-teman semua buat masuk ke dalam salah satu museum fenomenal yang ada di Turki, yaitu Museum Hagia Sophia. Nah, kebetulan ini kan lagi zaman-zamannya pandemi gitu ya, dan semua orang kan turis-turis tuh ditutup gitu ya aksesnya ke sini. Jadi ini tempat sepi banget dan yang boleh masuk itu cuma orang-orang yang sehat, orang-orang yang lokal sini dan juga pelajar-pelajar yang ada di sini gitu. Dan gak lupa juga pakai masker gitu ya. Nah, ini gue lagi ada di halamannya dari Hagia Sophia. Ini di belakang gue ada Hagia Sophia dan ini ada Sultan Ahmed. Kalau teman-teman lihat nih di bagian sini. Nah, ini dia teman-teman. Dan ini beneran sepi banget gitu ya, karena emang totali turis-turis internasional tuh gak boleh datang gitu kan. Iyalah, orang aksesnya ditutup gitu kan. Biasanya di sini tuh ramai banget gitu ya. Nah, teman-teman semua, kita udah melewati pintu masuk ya. Biasanya antriannya rame. Nah, sekarang antriannya tuh cuma 1-2 orang doang gitu kan. Biasanya sampai panjang banget gitu, kayak antrian BBM gitu ya biasanya. Tapi hari ini karena turis internasional itu pada nggak datang ke sini, jadi kita antrinya pendek. Dan ini kita udah mau masuk ke museumnya ya. Ini pintu masuknya guys. Ayo kita masuk. Wah, teman-teman semua, sekarang kita udah ada di dalam Hagia Sophia nih. Gede banget ya teman-teman. Kalau misalnya datang ke sini, teman-teman ngelihat, ini bener-bener luar biasa. Gede banget dan dalamnya tuh adem banget rasanya gitu ya, karena bangunannya gede juga kan. Cuma nih sayang banget ya, soalnya nih masih ada restorasi di belakang gua. Dan itu tuh nutupin kayak seperempat dari Hagia Sophia-nya gitu. Jadi kesan estetiknya tuh jadi hilang gitu loh. Dan ini tuh projectnya ini nggak tahu 2017-an gue kesini, ini tuh udah ada gitu. Jadi lumayan lama juga ya, sampai 2020. Bangunan fenomenal ini dibangun pada tahun 532 Masehi oleh Kaisar Justinus pertama sebagai gereja. Hagia Sophia ini telah direnovasi berkali-kali dari bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Hagia Sophia juga telah hancur berkali-kali akibat gempa dan perancangan arsitek yang tidak tepat. Ketika Ottoman berhasil mengambil alih Hagia Sophia, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun satu menara kayu untuk mengumandangkan azan. Di abad ke-15 sampai 16 ditambah menjadi 4 menara. Dalam pengalihannya menjadi masjid, Sultan tidak menghancurkan relief dan simbol yang ada di dalam Hagia Sophia ini. Namun, hanya menutupnya dengan kapur putih. Dan semenjak dijadikan museum ketika Republik Turki berdiri, beberapa mozaik yang hancur karena dimakan zaman pun direstorasi oleh pemerintah Turki. Sehingga sampai sekarang, kita masih bisa melihat simbol-simbol agama Kristen di dalamnya. Nah, teman-teman semua, salah satu mozaik yang paling terkenal adalah mozaik ini nih. Mozaik indah ini dibuat pada abad ke-10 di atas pintu masuk menuju koridor Hagia Sophia. Kita bisa lihat di sini ada lukisan Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus, dan di sampingnya ada 2 tokoh. Yang di kiri adalah Kaisar Justinianus, orang yang membangun Hagia Sophia, dan kita bisa lihat di mozaik ini dia mempersembahkan Hagia Sophia kepada Yesus. Dan di sisi kanan kita bisa melihat ada Raja Konstantin, orang yang membangun kota ini sekaligus menjadikan kota ini sebagai ibu kota dari kerajaan Romawi saat itu. Dan juga kita bisa melihat dia mempersembahkan kota ini kepada Yesus. Nah, teman-teman semua, Kaisar Bizantium ini sangat berdedikasi dalam pembangunan Hagia Sophia ini. Salah satu bukti dedikasinya adalah ukiran-ukiran yang sangat detail dan sempurna pada tiang-tiangnya. Dan Hagia Sophia ini juga dibangun dengan batu marmer yang terbaik pada zamannya. Kalau teman-teman perhatikan detailnya, batu-batu marmer yang ada pada dinding Hagia Sophia ini terlihat sangat simetris. Dan beberapa bagian di dindingnya itu ditambahkan bingkai yang terbuat dari batu marmer juga, sehingga terkesan seperti lukisan yang sangat indah. Nah, teman-teman semua, karena dulu Hagia Sophia setelah
penaklukan Konstantinopel sempat dijadikan masjid, maka di sini ada tempat imam gitu ya. Ini biasanya kalau di masjid-masjid Turki ini tempat imam di sini. Dan ini adalah mimbar buat buat khotib gitu ya. Dan sekarang karena udah dijadiin museum lagi, jadi tempat ini ya dibatasin gitu ya, dan nggak boleh ada yang naik ke sana gitu. Nah teman-teman semua, kalau kita melihat ke atas, di sisi-sisi kubah, kita bisa melihat ada 4 lukisan malaikat yang mana dalam kepercayaan ortodoks, ini adalah malaikat penjaga singgasana Tuhan. Dulu, ini adalah mozaik. Tapi karena mozaiknya hancur, akhirnya dibuatlah replikanya dalam lukisan. Nah, kita juga bisa melihat nih, di tengah kubah, terlukis kaligrafi ayat Al-Quran, Surat An-Nur ayat 35, yang dilukis oleh Mustafa Izzat Effendi pada abad ke-19. Di bagian kanan dari Hagia Sophia ini, dulu dijadikan sebagai perpustakaan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Mahmud I. Nah, Sultan Mahmud I ini adalah sultan yang terkenal sangat suka membaca buku. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai sultan yang membangun banyak perpustakaan selama masa kekuasaannya. Dalam perubahannya dari museum menjadi masjid, pemerintah Turki menambahkan karpet hijau yang terbentang sangat luas, dan juga mereka tidak menghapus simbol-simbol apapun. Namun, pada waktu sholat, simbol-simbol ini ditutupi dengan tirai seperti ini. Ketika Hagia Sophia dijadikan masjid, banyak sekali pengunjung yang datang dan sholat di sini. Suara lantunan Al-Quran, sholawat, dan zikir bergema dari dalam hingga luar masjid Hagia Sophia. Teman-teman, sayang banget nih, gue pengen ke atas tapi gara-gara pandemi ya, jadi akses ke atasnya itu ditutup nih. Kita nggak bisa ke atas, kita ke tempat yang lain ya. Ini kita udah pintu keluar ya, pintu keluar Hagia Sophia. Dan di samping kirinya itu ada ruangan ini. Di sini itu digunakan khusus untuk pembaptisan. Dan teman-teman semua, di samping ruangan pembaptisan itu ada kuburannya Sultan Mustafa ya, dan Sultan Ibrahim. Ini dia tempat kuburannya. Oke, jadi kuburan Sultan itu biasanya gede-gede gitu ya, kayak gini. Dan tempatnya itu di dalam ruangan gitu. Dan di sampingnya itu ada kuburan-kuburan lain gitu. Cuma sayangnya ditutup ya, kita nggak bisa masuk, cuma bisa ngeliat dari luar doang. Nah itu sultannya itu yang pakai, teman-teman kalau ngeliat itu yang ada itunya tuh, sorbannya. Itu dia tempatnya. Nih guys, terus setelah pintu keluar itu, dulu di sini itu digunakan sebagai tempat wudhu ya. Tapi karena tempat ini sudah tidak dijadikan masjid lagi, jadi tempat ini ditutup dan nggak ada airnya gitu ya sama sekali gitu. Dan setelah dijadikan masjid, tempat ini kembali dibuka menjadi tempat wudhu. Setelah puluhan tahun, air tidak mengalir dari keran ini, akhirnya dibuka kembali untuk memenuhi kebutuhan wudhu bagi umat muslim yang ingin melakukan ibadah sholat di dalam masjid Hagia Sophia ini. Oke teman-teman semua, mungkin segitu dulu vlog kita hari ini. Buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Silahkan tulis komentar teman-teman kalau misalnya teman-teman punya komentar ya tentang video ini. See you in the next video, and as always, Guru Shurus.